Halo Bapak Ibu semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Luar biasa ya. Baik, pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Vito. Saya akan menjelaskan sebuah bisnis yang sudah kami pelajari, sudah kami kerjakan dalam beberapa waktu ini, hasilnya luar biasa. Nah, kalau misalnya kita kerjakan dalam beberapa bulan, setahun apalagi 2 tahun ke depan, hasilnya wow, amazing Bapak Ibu sekalian. Karena sudah banyak sekali yang membuktikan. Bisnis zaman next, kami sebutnya seperti itu. Ya, tagline-nya cara terbaik menambah income, mulai ratusan ribu, jutaan hingga miliaran. Cocok untuk kaum rebahan. Apalagi kondisi pandemi seperti ini ya, marak banget kaum rebahan. Gulang-guling di kasur ya kan. Ditemani cuman handphone, laptop seperti itu. Tapi di bisnis ini orang-orang seperti itu bisa menghasilkan, Bang. Jangan salah. Hingga para sultan. Nah, artinya bisnis ini cocok untuk semua kalangan, dari mulai kalangan yang paling bawah sampai yang paling atas, unlimited, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya akan singkat-singkat saja. Saya akan mulai. Nah, yang mau kami perkenalkan di sini adalah trading. Nah, Anda pasti sudah dengar. Ya, trading itu ada 4, ada saham, ada komoditas, ada cryptocurrency, ada mata uang atau forex. Saham ini banyak sekali sekarang ini kita jumpai di sosmed ya kan, ya di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya. Udah mulai marak. Ya, orang-orang harus mulai sadar investasi. Ya, terus yang kemudian yang kedua ada komoditas. Komoditas ini ada oil, ada loko, ada emas, ya, cryptocurrency yang ketiga. Mungkin Anda lebih familiar dengan nama Bitcoin mungkin ya kan. Nah, Bitcoin ini keajaiban dunia ke-8. 2009-2010 satu koinnya ini lebih mahalnya parkirnya Indomaret. 2.000 rupiah ya. Karena satu koin masih 1.500. Tapi hari ini 2021 satu koin itu bisa sudah mencapai 600 juta. Gila, luar biasa perkembangannya ya. Nah, yang terakhir mata uang atau forex. Nah, yang mau kami jelaskan pada kesempatan kali ini adalah tentang forex. Kenapa forex? Ya, ada beberapa alasan. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau boleh saya tanya pada Anda semua, kalau Anda mau bisnis, itu pengen hasil yang kecil atau hasil yang besar? Pasti jawabannya hasil yang besar kan, kompak pasti jawabnya. Nah, hasil yang besar itu bisa didapat dari perputaran uang yang kecil atau perputaran uang yang besar. Pasti jawabannya yang besar. Nah, forex trading ini hampir separuhnya loh dari keempat sektor ini. Forex ini 3,2 triliun dolar per hari. Ini data Wikipedia April 2019. Sekarang sudah pasti lebih dari itu. Sudah pasti di atasnya. Nah, 3,2 triliun dolar per hari, kita ambil sekian persennya aja, itu udah luar biasa Bapak Ibu. Hasilnya pasti besar sekali. Nah, yang kedua, alasan yang kedua, forex ini adalah bisnis yang liquid. Artinya apa? Ketika ada buy, pasti ada yang sell. Ketika Anda sell, pasti ada yang buy. Ya, artinya ketika Anda butuh forex ini, Anda bisa cairkan. Yang ketiga, forex ini bukan bisnis musiman. Ya, 1931 sudah ada forex kok. Sebelum kita sama orang tua kita lahir sudah ada. 1960, 1970-an orang mulai kenal komputer, mulai kenal internet. Nah, itu mulai di online kan ya kan. Ya, bukan bisnis musiman kayak lohan, kayak bunga janda bolong atau mungkin cupang ya kan. Cepet up, cepet down lagi. Nah, itulah beberapa alasan kenapa kita milih forex, Bapak Ibu. Nah, tapi kalau ngomong forex nih, resikonya juga besar. Tapi intinya sih sebenarnya nggak cuma forex aja, semua hal di dunia juga memiliki resiko, betul? Nah, kerja aja ya Anda kontrak habis, ada PHK. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Wah, banyak sekali PHK di mana-mana. Ya, ketika Anda usaha sendiri juga ada barang nggak laku juga. Buka bisnis, ya ada rugi, ada bangkrut. Ya, seperti itulah pada umumnya. Tapi nggak usah ngomong bisnis deh. Kita keluar rumah aja ada resikonya kok. Jangan keluar rumah, nggak kemana-mana, di rumah aja juga ada risikonya. Coba Anda coba di rumah aja, nggak kemana-mana selama sebulan lebih. Risikonya apa? Ya, anak istri nggak makan, keluarga terbengkalai ya kan, banyak sekali. Nah, sementara kalau trading forex ini resikonya di mana? Nah, itu yang bisa lihat yang di bawah. 500.000 broker aktif di seluruh dunia, 1.367 atau 0,276% scam, gagal bayar. Ngeri juga ya. Jadi Anda ini sudah trading, sudah memenuhi kaidah-kaidah trading ya, ilmunya udah cukup, sudah bagus, sudah profit. Nah, ketika ditarik nggak bisa. Nah, itu ada, meskipun cuma 0, sekian persen, tapi tetap ada.
Tapi 10 juta trader aktif di seluruh dunia, 9,5 juta kalah trading. Jadi resiko terbesar dari trading ini Anda bisa lihat yang kanan yang merah itu 95% itu loss. Kalah, ya kan? Nah, mungkin kalau saya suruh sebutkan 5 broker yang scam, yang gagal bayar on the spot sekarang, Anda mungkin sulit nyebutinnya, ya kan? Tapi kalau sebutin 5 temenmu yang kalah di bisnis forex, woi, banyak sekali. Disuruh nyebutin 5, nyebutinnya 10 mungkin, ya kan? Karena memang banyak sekali. Dan itulah resiko terbesar dari forex. Resiko kalah trading itu 375 kali lipat lebih besar daripada broker scam. Ya, pertanyaannya kenapa sih orang itu kok bisa kalah trading? Yang pertama, ya kita harus tahu ilmunya. Ilmu itu mahal, Bapak Ibu, setuju ya? Nah, ilmu tentang forex, tentang trading Anda bisa cari kok di internet. Dari mulai yang gratis sampai berbayar itu banyak sekali. Selain Anda sudah punya ilmunya, Anda juga harus mengalokasikan waktu. Ya, harus mentelengin laptop. Ya kan, mentelengin layar lah intinya. Karena banyak sekali Bapak Ibu. Saya punya teman trader ya. Itu keluar kamar itu kalau ke toilet, makan, sama sholat, udah. Sisanya dia di kamar aja mentelengin laptop. Tapi ya memang itu yang harus dilakukan kalau kita pengen hasil yang besar. Tapi Anda sudah punya ilmunya, sudah ada waktu. Nah, tapi ketika Anda tidak bisa menguasai faktor yang ketiga ini, sama saja Bapak Ibu sekalian. Hasilnya sudah pasti merah. Apa itu faktor emosi? Marah-marah gitu Pak? Enggak, bukan. Jadi faktor emosional ini Anda nggak mampu mengontrol kondisi psikologis. Ya, cirinya trader Indonesia ini 2. Kalau menang dia nggak puas, kalau kalah nggak terima. Nah, itu yang banyak terjadi. Itu yang menghancurkan banyak sekali trader ketika dia trading. Faktor lossnya karena faktor yang ketiga, faktor emosional. Nah, sementara kalau kita simpulkan, forex ini bisnisnya jelas banget. Ya, bukan bisnis musiman. Meskipun di bagian sisi dunia ada yang kalah, di bagian sisi dunia ada yang menang, di bagian sisi dunia ada yang profit, di bagian sisi dunia yang lain ada yang loss. Tapi dia tetap sebagai bisnis dengan perputaran uang terbesar di dunia. Bisnisnya jelas, marketnya juga luas. Ya, saya sering sebut kok, misalnya penguin itu di mana, di kutub utara sana, selama dia punya handphone, ya, juga ada sinyal internet di sana, bisa trading kok dia di sana. Hasilnya juga besar banget. Tapi kebanyakan orang atau saya pribadi atau kita tidak menguasai dan resikonya juga tinggi. Nah, apakah ada solusi? Nah, saya perkenalkan di sini. Solusinya adalah robot trading, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Robot trading itu menggantikan posisi kita trading. Dia yang bekerja. Ya, dia yang menggantikan posisi kita bekerja. Apakah robot trading itu? Robot trading yang sering disebut dengan expert advisor ini software. Jadi dia yang tugasnya menganalisa kondisi market, dia yang memutuskan kapan buy, dia yang memutuskan kapan sell. Nah, kenapa Anda perlu robot trading? Karena keunggulan robot trading dapat berjalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa kena lelah untuk analisa kondisi market. Ya, kalau kita sebagai manusia mungkin ya kita ada capeknya, Bapak Ibu. Kita ada faktor kondisi emosional yang kadang-kadang gak kekontrol. Tapi kalau robot, ya enggak. Dia akan bekerja sesuai dengan perintah yang dimasukkan ke robot tersebut. Nah, pertanyaannya apa saja perintahnya? Yang pertama, target kerjanya 1% per hari. Target kerja, bukan target profit. Nah, maksimal loss 2 kali dalam sehari, maksimal lossnya 5%, operasional Senin sampai Jumat jam 7 pagi sampai jam 23 malam. Yang terakhir single entry. Nah, ini bahasa-bahasa forex nih. No hedging, no averaging, no martingale, no swap, dan lain sebagainya. Intinya robot ini nggak aneh-aneh. Kalau buy, dia akan menunggu sampai buy ini menghasilkan profit atau loss. Begitu juga ketika dia sell. Nah, dia akan menunggu sampai sell-nya ini menghasilkan profit atau loss. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Target kerja 1% per hari dengan deposit atau modal $5.000. Ya, targetnya $50 per hari, 1% kan. Nah, Anda bisa lihat yang tulisan merah itu. Itu yang paling penting. Akun atas nama pribadi dan saldo bisa diambil kapanpun, tidak ada lock. Ya, jadi kita bukan invest Bapak Ibu di perusahaan ini, tidak. Anda itu punya saldo sendiri, Anda itu punya akun sendiri, atas nama Anda sendiri, username password atas nama Anda sendiri, bisa Anda ambil kapan aja.
Ya, sama aja Anda itu sudah punya rekening BCA, saya suruh buka rekening Mandiri. Ya, atas nama Anda sendiri, hak otoritas penuh ada di tangan Anda semua. Nah, Bapak Ibu, ketika robot ini bekerja, yang terjadi adalah 3 kotak yang di bawah. Yang pertama ini profit dan nyampe target. Yang tengah profit tapi nggak nyampe target. Yang ketiga loss. Nah, cuman ini aja ketika robot ini bekerja. Ya, ambil contoh yang pertama. Ini history trading tanggal 13 Oktober 2020. Anda bisa lihat saya gedein sedikit ya. Jam 12 lebih 49 robot ini open posisi jalan. Nah, sudah profit $21. Nah, karena belum nyampe target, robot ini jalan lagi. Jalan lagi ternyata loss. Nah, karena lossnya belum 2 kali, jalan lagi. Jalan lagi profit lagi, jalan lagi profit lagi, jalan lagi profit lagi. Ternyata di jam 16,37 ternyata sudah nyampe target $50 lebih. Close, tutup. Nah, artinya robotnya hari itu pinter. Ya, profit dan nyampe target. Ya kan? Atau bisa jadi yang tengah, yang kedua, profit tapi nggak nyampe target. Ya, jam 12 dia jalan, ternyata loss. Nah, karena lossnya belum 2 kali, dia jalan lagi. Jalan lagi profit, ternyata profit lagi, jalan lagi, profit lagi, jalan lagi, profit lagi, jalan lagi sampai jam 11 malam. Belum nyampe target, belum juga 2 kali loss. Tutup close karena sudah nyampe jamnya. Nah, totalan deh. Nah, totalan ternyata pasti profit $24,5. Nah, hari itu profit tapi nggak nyampe target. Atau bisa jadi yang ketiga, Bapak Ibu. Profit yang pertama, terus yang kedua loss. Nah, karena lossnya belum 2 kali, jalan lagi. Jalan lagi ternyata loss. Nah, kalau loss sudah 2 kali, close, tutup. Hari itu robotnya loss. Sama aja kayak jualan, Bapak Ibu sekalian. Ada waktunya sepi, ada waktunya rame. Ya, seperti itulah, sama kayak konvensional biasa pada umumnya. Nah, ini history trading yang terjadi selama 2020. Ya, kalau yang hijau-hijau itu profit dan nyampe target, dan profit tidak nyampe target. Kalau yang merah, loss. Ya, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Ternyata di total selama bulan Januari ternyata masih profit 13%. Bulan Februari juga sama kayak gitu, masih profit 13%. Bapak Ibu, robot ini dari mulai 2018 sampai sekarang di total selama setiap bulan itu tidak pernah tidak memberikan profit. Antara 7 sampai 27% per bulannya. Paling kecil itu terjadi di Agustus 2020, Bapak Ibu sekalian. Bisa Anda lihat di situ. Itu 7% cuma. Tapi tetap memberikan profit. Ya, robot berlaku seumur hidup, free upgrade dan maintenance dan lain sebagainya. Nah, ini statistiknya sejak 29 November 2018 sampai November 2020 profit 88%. Lossnya cuma 22%. Lossnya cuma 12%. Ya, artinya dari target 1% per hari yang dicapai atau yang dikerjakan sama robot ini 0,8 tercapainya. Ya. Nah, sekarang siapa sih man behind the gun-nya gitu kan? Siapa sih perusahaan di balik robot tersebut atau di balik software tersebut? Ya, kami perkenalkan nama perusahaan ini yaitu PT Symbiotic Multi Talenta Indonesia atau yang disebut dengan PT SMI. Bapak Ibu, perusahaan ini bergerak di bidang IT sudah sejak 2017. Jadi 2017 sampai 2018 robot ini di trial dulu tapi manual dan tidak dibisniskan. Ya, 2018 setelah tahu performance-nya, setelah tahu kinerjanya baru dibisniskan. Ya, izin-izinnya lengkap semuanya. Ya, karena kita bicara hukum di Indonesia, Bapak Ibu. Hukum di Indonesia untuk bisnis itu hanya ada 2, hitam atau putih, nggak ada abu-abu. Ya, ada izin atau nggak ada izin. Ya, beda dengan di Singapura. Singapura belum ada izin, ketika dibilang juga izin masih udah is okay gitu kan. Tapi kalau di Indonesia belum ada izin sama aja nggak ada izin. Ya. Dan itu yang nomor 5 Anda bisa lihat ada siup L juga. Artinya apa? Artinya kita bisa menjual kembali software tersebut. Ya. Ini kantor pusat dan cabangnya ada banyak sekali. Kantor pusat ada di Jakarta, di Zoo Capital lantai 31 ya, Podomoro City, ada di Surabaya, ada di Denpasar, kemudian ada di Belitung, ada di Medan, ada di Bandung. Sekarang ini lagi OTW ada di Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Semarang. Ya, sekarang ini banyak sekali mulai kantor-kantor baru. Nah, di kantor marketing luar negeri ada di Kamboja, ada di Malaysia. Kantor fisik juga sudah ada di Prancis, sudah ada di Amerika, sudah ada di Singapura. Ya, update-nya.
Nah, perusahaan ini juga lagi bangun tower, Bapak Ibu sekalian, di BSD City, seluas 8.000 meter persegi. Satu-satunya perusahaan di tengah kondisi pandemi seperti ini yang melakukan investasi di infrastruktur senilai 450 miliar. Di saat perusahaan lain pada kolaps, di sini malah melakukan investasi. Luar biasa. Nah, sekarang kita bicara masalah produk ya. Produknya namanya Net89. Yang dijual adalah robot trading Smart Export. Dia bekerja berdasarkan kapasitas trading, karena kapasitas trading menentukan besaran lot saat open posisi. Bapak Ibu lihat yang di kanan yang merah itu. Modal trading jangan diambil kurang dari 75%. Karena kalau diambil kurang dari 75%, robotnya Anda mati, berhenti, ya. Jadi kalau misalnya modal Anda 100 juta, jangan diambil lebih dari 25 juta. 25 juta 100 Anda ambil, robot Anda berhenti. Ya, terus modal saya gimana, Pak? Ya, modal sih nggak ada masalah, bisa diambil, nggak ada masalah kalau modal. Robotnya aja yang berhenti. Nah, ini simulasi trading dan hasil. Contoh, e-book atau software atau robot yang $500, deposit maksimal $2.500, maksimal ya. Nah, sharing profit trading SPT itu 55% kita, 45% perusahaan. Targetnya 1% per hari dari deposit, yaitu dari 2.500 ketemu $25 per hari. Setelah kepotong bagi hasil, ketemu $13,75 per hari, atau rupiahnya 178.500. Setelah dikali 20 hari kerja, ketemu 3.575.000. Nah, lupa kalau misalnya saya ada modal lagi, saya masukkan lagi ke deposit, bisa nggak? Bisa, tapi nggak kepake. Loh, kok bisa nggak kepake? Ya karena Anda robotnya 500. Berarti gimana dong? Anda upgrade robotnya ke yang robot 1000. Oh gitu. Berarti saya harus ngeluarin modal lagi 1000 dolar. Enggak, tinggal nambah sisanya. Paham ya? Nah, jadi tinggal nambah sisanya 500, robot Anda jadi 1000, otomatis deposit Anda maksimal bisa jadi 5.000 dolar. Sharing profit tradingnya 60% kita, 40% company. Targetnya 1% per hari dari modal atau dari deposit, ketemu $50 per hari. Setelah dipotong bagi hasil, ketemu $30, atau per harinya 390.000 rupiah, dikali 20 hari kerja, ketemu 7.800.000 per bulan. Lupa, berarti enakan yang modal gede dong. Ya iya, di mana-mana juga enak yang modal gede, ya kan. Berarti kalau modal saya 10 kali lipat, hasil kita 10 kali lipat. Belum tentu, Bapak Ibu. Coba Anda lihat yang paling bawah ini. Modal $10.000 untuk robotnya, berarti 10 kali lipatnya 1.000 yang tadi. 50.000 untuk depositnya, 10 kali lipatnya 5.000. Harusnya hasilnya adalah 10 kali lipat dari 7.800, 78 juta. Tapi realnya yang terjadi adalah 117 juta per bulan. Bedanya di mana? Yes, betul. Ada di bagi hasil. 90% loh ke kita. Ke company cuma 10%. Nah, ini saya ambil contoh perhitungan yang rupiahnya. Karena kan tadi kan dolar-dolaran gitu kan. Karena kita belanja di Indomaret, kita keluar kemana pun juga pakai rupiah gitu kan. Nah, saya ambil contohnya di sini. Yang tengah-tengah aja. Software 1.000, deposit 5.000, berarti modalnya $6.000. $6.000 dikali 15.000 ketemu modal 90 juta. Nah, target kerjanya 1% per hari. Dikali $5.000 ketemu $50 per hari, tapi masih kotor. Setelah kepotong bagi hasil, ketemu 60% dikali $50 ketemu $30 per hari. Sebulan dikali 20 hari kerja, dikali $30 ketemu $600. Nah, kalau withdraw atau kalau narik, ketemunya 13.000, Bapak Ibu. Ini bukan dari PT SMI-nya, tapi memang dari exchangernya. Ya, sama dengan 7.800 per bulan. Dikali setahun dikali 12 sama dengan 12 kali 7,8 juta ketemu 93.600 profitnya saja. Modalnya Anda masih tetap. Jadi kalau setahun Anda pengen tarik modal semua, yang Anda dapat adalah 158.600. Atau total return-nya sebesar 176%. Masih amat sangat jauh lebih baik daripada uangnya Anda taruh di deposito atau taruh di bank, ya kan. Kalau di bank kepotong administrasi. Deposito cuma 6-7% per tahun. Itu pun sebelum pandemi. Pandemi ini 5, sekian malah. Ya. Loh Pak, itu kan kalau hitungan 1% per hari.
Kan tadi Bapak jelasin ada yang nggak sampai 1%, ada yang loss juga, ya kan? Berarti kan hitungan ini belum matang. Hitungan ini kan hitungan kasar maksimal, ya kan? Betul Bapak Ibu. Tapi ada hukum atau aturan yang menarik sekali. Ini dia. Kalau hari ini loss, profit besok tidak ada bagi hasil sampai lossnya lunas. Ya, saya ulangi. Kalau hari ini loss, profit besoknya tidak ada bagi hasil sampai lossnya lunas. Contoh, misal hari ini hari Senin, ternyata loss $50. Besok ternyata profit $40. Nah, profit yang besok Selasa full semuanya nggak ada bagi hasil, semuanya buat investor, buat kita. Nah, sampai kapan? Sampai $50 lossnya lunas. Hari Rabu ada profit lagi $50. Yang sisanya $10 nggak ada bagi hasil, yang $40 baru bagi hasil. Jadi menurut saya fair Bapak Ibu. Jadi profit yang ada setelah loss itu dibalikin lagi untuk nambah ketahanan, nambah equity, ya kan? Jadi hitungan tadi itu sebenarnya Anda tidak rugi uang, tapi hanya mundur waktunya saja. Nah, cara kerja robot sudah saya jelasin. Ya, keuntungan juga sudah saya jelasin. Sekarang kita bicara masalah nggak enaknya. Masalah manajemen resikonya. Manajemen resiko dari loss dan margin call. Yang pertama, maksimal loss 5% per hari. 5% per hari. Berarti kalau 2 hari bisa 10% dong, Pak. Berarti kalau 3 hari bisa 15%. Berarti kalau robot ini loss 20 hari berturut-turut, 5% uang saya habis. Bener nggak? Jawabannya gimana? Yes, jawabannya bisa. Oh bisa ya? Iya bisa. Itulah cara tercepat menghabiskan uang Anda, kalau dibilang. Tapi ya, datanya sampai saat ini loss 5% per hari itu nggak pernah. Tertinggi loss itu 2,19%. Ya. Terus yang paling penting adalah Anda ingat yang faktor atau yang tulisan yang merah tadi, akun atas nama pribadi, saldo bisa diambil kapan aja. Ya, masa loss 3 hari 4 hari berturut-turut Anda biarin Bapak Ibu? Ya, Anda bisa tarik modal kok. Kuasa tetap di tangan Anda. Artinya apa? Perusahaan ini punya manajemen resiko. Ya, Anda juga punya manajemen resiko sendiri. Ya. Single entry, jam operasional jam 7 pagi sampai jam 23 malam, no martingale, 2 kali loss dalam sehari. Ini adalah faktor-faktor di mana kita bisa membatasi diri dari resiko loss dan margin call. Artinya apa? Perintah yang dimasukkan ke dalam robot tersebut itu sebenarnya sudah membatasi kita dari loss dan margin call. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana dengan manajemen resiko dari broker yang gagal bayar? Karena tadi Bapak jelasin ada kok 0, sekian persen ya kan broker yang gagal bayar. Betul. Namanya 0, sekian persen meskipun sedikit, itu kan data. Data artinya pernah ada fakta sebelumnya kan gitu. Yang pertama Bapak Ibu nggak bisa dipungkiri trader loss itu 95%. Ya, broker itu ada 2. Broker STP sama broker DD. Broker STP itu apa? Broker STP itu adalah broker yang mengembalikan ke fungsi jati diri yaitu sebuah broker. Apa? Maklar. Ya, bahasa gampangnya seperti itu. Ya, broker STP ini straight to processing. Ya, jadi ketika ada orang buy, dia akan mencarikan orderan sell. Nah, dari orang buy dia dapat komisi, dari orang sell dia juga dapat komisi. Nah, artinya broker STP ini nggak peduli Anda itu menang, nggak peduli Anda itu kalah, nggak peduli Anda itu profit, nggak peduli Anda itu loss, broker STP tetap dapat komisi. Nah, broker seperti ini Bapak Ibu nggak mungkin gagal bayar. Kenapa? Karena dia nggak ada beban. Beda dengan broker yang kedua, broker DD, dealing desk namanya, atau bisa disebut dengan broker bandar. Jadi ada orang buy, nah dia sendiri yang sell. Ada orang sell, dia sendiri yang buy. Nah, artinya apa? Dia ikut trading, dia ikut terlibat di dalamnya. Nah, ketika dia loss, nah bisa jadi waktu Anda narik duit nggak ada. Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, 100% broker yang gagal bayar Bapak Ibu sekalian itu broker yang kedua. Tapi tidak semua broker yang kedua gagal bayar. Paham ya? Nah, tapi robot ini hanya kita pakai di broker yang STP. Jadi kita save dari broker yang gagal bayar. Yang ketiga, kita juga pakai multiple broker. Artinya apa? Kita menggunakan lebih dari satu broker untuk menghindari penumpukan dana di satu tempat. Ya.
Yang terakhir, simbiosis mutualisme. Artinya apa? Ekosistem ini selama ini terjaga, saya yakin bisnis ini akan tetap jalan Bapak Ibu sampai kiamat. Yang pertama, tradernya sendiri, kitanya sendiri kan profit, dapat untung ya kan. Brokernya juga dapat komisi. Nah, pengelolanya dapat bagi hasil. Muter terus Bapak Ibu. Karena banyak orang ketika dijelaskan sebuah bisnis, dia hanya berpikir dirinya sendiri. Saya untungnya apa? Saya dapatnya berapa? Tanpa dia berpikir di pihak lain yang bekerja sama dengan kita, ini untung terus apa enggak? Kalau nggak untung terus ya siap-siap aja Bapak Ibu. Yang nggak usah ngomong pihak lain lah, kitanya sendiri aja. Kalau kita masuk di sini, jangan terus habis itu bulan pertama kok nggak ada profit ya, kok loss. Oke lah, biarin bulan kedua coba lihat dulu. Bulan kedua ternyata masih loss juga. Bulan ketiga masih loss juga, tarik dana pastinya. Kitanya sendiri aja kalau nggak profit, kita pasti akan membatasi diri, betul? Nah, tapi kalau Anda lihat dari skemanya tadi Bapak Ibu, tradernya profit, brokernya dapat komisi, pengelolaan dapat bagi hasil. Artinya keuntungan bisa didapat dari kesemua faktor, kesemua sektor. Ya. Oke. Bapak Ibu, sekian bisnis yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan kepada Anda bermanfaat. Untuk lebih lanjutnya lagi, Anda bisa tanya kepada orang yang membagikan video ini kepada Anda. Karena dia menyimpan banyak sekali informasi, terutama uang besarnya bisnis ini di mana. Karena apa yang saya jelaskan tadi dari mulai awal sampai akhir, dapat profit iya, Anda dapat untung iya, benar Anda dapat untung. Tapi uang besarnya bukan di situ Bapak Ibu. Uang besarnya ada lagi. Nah, Anda tanya kepada orang yang mengundang Anda. Bapak Ibu, cukup sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sukses buat Anda semua. Selamat malam.